Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang proposal bisnis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Aditya Zulianti, yang kedua Muhammad Fathul Falah, yang ketiga Habibul Falah, dan yang terakhir Aulia Rahmatul Ummah. Kami akan membahas tentang proposal bisnis. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama, pengertian proposal bisnis. Yang kedua, tujuan dan manfaat proposal bisnis. Dan yang terakhir, teknis penyusunan proposal bisnis yang baik. Yang pertama yaitu pengertian proposal bisnis. Proposal bisnis adalah suatu bentuk laporan yang berisi tentang data dan informasi pribadi dan rencana usaha yang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan pembiayaan bisnis dari lembaga keuangan maupun investor. Proposal bisnis yang disusun secara rapi, baik dan benar akan memudahkan bagi para petugas bank maupun investor dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Pada saat menyusun proposal bisnis, kita harus dapat melihat perspektif lembaga keuangan maupun calon investor. Sebenarnya, data dan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan dan calon investor untuk mengambil keputusan untuk menentukan disetujui atau tidaknya pengajuan bisnis yang diajukan oleh pengusul. Pada hakikatnya, pihak lembaga keuangan maupun calon investor hanya ingin melihat dan menilai apakah nasabah tersebut bankable dan feasible. Bankable yaitu calon nasabah memenuhi kriteria 5C, termasuk di dalamnya yaitu kolateral. Sedangkan feasible adalah usaha yang dijalankan oleh nasabah atau pihak yang membutuhkan dana itu layak secara ekonomi atau menguntungkan sehingga dapat diprediksikan usahanya terus dapat berlanjut. Terima kasih. Yang selanjutnya poin B akan disampaikan oleh Mbak Aulia. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatul Ummah, NIM 194. Di sini saya akan membahas tujuan dan manfaat dari proposal bisnis. Tujuan dari pembuatan proposal bisnis yaitu yang pertama, untuk merealisasikan sebuah peluang usaha yang profitable. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk meyakinkan pihak investor mengenai atas kelayakan usaha yang akan kita jalankan atau kita kembangkan. Yang kedua yaitu manfaat dari proposal bisnis. Manfaat dari proposal bisnis yaitu pertama, memudahkan pelaku usaha untuk menjelaskan kepada investor mengenai ide atau gagasan yang kita lakukan. Yang kedua, apabila terjadi kesepakatan kerjasama antara pihak investor dan pelaku usaha, maka proposal usaha tersebut dapat menjadi media kontrol atau rujukan bagi kedua belah pihak untuk memantau usaha yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu dalam realisasinya, proposal usaha itu dapat membantu mengurangi kerugian yang diakibatkan dari penyimpangan biaya-biaya yang tak terduga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathul Falah, NIM 172 kelompok 6 proposal bisnis. Saya di sini akan meneruskan makalah yang sudah dibacakan oleh Mbak Aulia. Ya, kita langsung saja tentang teknik penyusunan proposal bisnis. Nomor satu, pendahuluan. Pokok bahasan penulisan ini akan disajikan secara beruntun guna menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan proposal bisnis? Dan yang kedua, data dan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan dan calon investor.
Dan yang ketiga, bagaimana teknik penyusunan proposal bisnis yang baik bagi UKM. Dan yang kedua, kebutuhan penyusunan proposal bisnis. Pada saat kita akan menyusun proposal bisnis, kita harus dapat melihat dari perspektif lembaga keuangan maupun calon investor. Sebenarnya, data informasi apa saja yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan dan calon investor untuk mengambil keputusan dalam menentukan disetujui atau tidaknya pengajuan bisnis yang diajukan oleh pengusul. Pada hakikatnya, pihak lembaga keuangan maupun calon investor hanya ingin melihat dan menilai apakah calon nasabah, pengusul, visible, pengelabel artinya calon nasabah. Lembaga informasi apa saja yang dibutuhkan oleh pihak lembaga keuangan maupun investor antara lain yang pertama, data pribadi, rencana usaha, dan data jaminan. Sistematika penyusunan proposal bisnis yang akan diajukan ke lembaga keuangan atau calon investor, yakni yang pertama ringkasan eksekutif. Di antaranya nama usaha, lokasi usaha, jumlah investasi dan modal kerja, sektor usaha, dan bentuk badan hukum. 2. Tujuan bisnis. Yang ketiga, kondisi usaha saat ini dan atau rencana usaha yang akan didirikan. Kondisi usaha dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Adapun yang kualitatif diantaranya yang pertama historis, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek produksi atau operasi, yang keempat aspek manajemen dan SDM, yang kelima aspek legal. Adapun yang aspek kuantitatif, yang pertama yakni analisis laporan dan yang kedua analisis rasio. Jika ada. Terus, sistematika penyusunan proposal bisnis yang akan diajukan ke lembaga keuangan atau calon investor adalah yang pertama, ringkasan eksekutif, yang kedua tujuan bisnis, yang ketiga kondisi usaha saat ini dan atau rencana usaha yang akan didirikan. Kondisi usaha dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Terus yang keempat, rencana pengembangan usaha. Yang kelima, rencana kebutuhan investasi dan modal kerja. Terus yang terakhir, rencana jaminan jika ada. Terus yang ketiga yaitu teknis pembuatan proposal bisnis. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Terus yang kedua, tujuan proposal ini dibuat untuk pengajuan permohonan. Terus yang ketiga, kondisi usaha. Terus yang keempat, rencana pengembangan usaha. Terus yang kelima, rencana kebutuhan bisnis. Terus yang terakhir, yang keenam, rencana jaminan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.